Dr. Ahmad Nazam. Jadi kalau dunia Barat tidak suka dengan kepemimpinan Erdogan karena memang Erdogan punya visi tahriri, membebaskan Turki dari belenggu dan hegemoni Barat, mungkin itu sebuah hal yang wajar ya, bahwa dunia Barat tidak senang kepada kepemimpinan Erdogan. Nah, bagaimana kita memahami bahwa ternyata dengan sejumlah negara Arab ini sehingga mereka bukan justru merangkul Erdogan ini, bukan justru berteman, tapi justru seperti memusuhi seperti negara Uni Emirat Arab yang hari ini sangat dahsyat perlawanannya dengan Turki di berbagai wilayah ya. Ini kenapa nih bisa terjadi nih, Dr. Ahmad Nazam? Ya, kita tidak boleh lari ya daripada sejarah Timur Tengah itu juga adalah sejarah Treaty Lausanne ya, yaitu perjanjian 1923 untuk memecah belahkan dunia Islam supaya negara Arab itu bisa dibebaskan merdeka atas semangat nasionalisme Arab menentang Turki. Ini racun yang ditanam oleh British ya. Kebencian kepada Turki kerana kita ni orang Arab, nasionalisme Arab itu ditanam supaya kebencian kepada Turki bukan melihat Osmaniyah itu adalah mewakili semangat Islam gitu. Kita harus ingat ya, kekuatan Khilafah Osmaniyah ini bergantung dengan dua kekuatan. Kekuatan Hoja dan juga kekuatan Ghazi. Ya. Kita lihat sejak awal, sejak zaman Ertugrul Osman memulai Khilafah Osmaniyah, dia mesti ada temannya itu. Dalam konteks Islamnya ada umara dan juga ulama. Jadi itu Ghazi itu pemimpin, Hoja itu ulama. Ya. Jadi kalau kita lihat Ertugrul, dia mempunyai penasihat antaranya adalah Syekh Adam Ali dan juga ketika bertemu dengan Ibnu Arabi yang sempat ke Konya dalam perjalanan ke Mekah dan juga ke Madinah ya. Kemudian kita lihat Sultan Murad yang kedua, ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, dia mempunyai Haji Baram Wali sebagai hojanya yang merujukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita lihat Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai Aksyamsuddin sebagai hojanya. Jadi Ghazinya Sultan Muhammad Al-Fatih, hojanya itu adalah Aksyamsuddin. Kita ada Sultan Sulaiman yang agung, ya, Sultan Sulaiman Kanuni, dan hojanya adalah Abu Saud Effendi. Jadi berdasarkan ini kekuatan Khilafah Osmaniyah, kekuatannya adalah bergantung soal kekuatan Ghazi dan juga hoja. Ulama dan umara itu seiring, ya. Jadi ini kekuatan yang berlaku. Jadi memahami itu semua, kita melihat Khilafah Osmaniyah itu adalah gabungan kekuatan Islam dan juga kekuatan kepimpinan. Ya. Namun apabila negara Arab itu dibebaskan, apabila Turki jatuh, khilafahnya diruntuhkan, maka semangat nasionalisme ini melebihi semangat umat Islam, semangat Islam. Jadi atas dasar itulah kecemburuan terhadap kepimpinan Turki itu agak luar biasa. Maka kerana itulah kita mudah mengerti mengapa negara Arab sebahagiannya enggak senang, ya, enggak senang dengan kepimpinan Erdogan kerana mereka masih terperangkap dengan racun yang ditanam oleh penjajah Inggris bahawa Arab dan juga Turki ini adalah dua bangsa yang bermusuhan. Itu antara pandangan saya lah sebagai pemerhati luar gitu. Ya. Baik, terima kasih Dr.